mengulas buku. Episode ini tuh harusnya udah terposting di hari Jumat, tapi karena mood baca yang sempat menurun, akhirnya baru bisa buat video ini di hari Minggu ini. Sedih sih. Nah, teman-teman yang punya tips untuk menaikkan mood kembali membaca, bisa komentar ya di kolom komentar. Oke, di episode ini saya akan mengulas buku berjudul Bukan Catatan Kartini, Rekam Jejak Perempuan Aceh yang ditulis oleh Yeli Sustarina. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Yeli Sustarina adalah seorang jurnalis dan penulis muda yang sangat aktif di Serambi Mekah ini atau Tanah Aceh ini. Nah, dia kemudian mengumpulkan tulisannya yang pernah diterbitkan di Serambi Indonesia, merupakan media cetak sangat terkenal di Aceh di rentang waktu 2012 sampai 2016. Nah, di sini ada 27 opini yang kemudian dirangkum menjadi satu buku dan diberi judul Bukan Catatan Kartini. Kenapa seperti itu? Ada di pengantar. Saya ingin membacakannya. Catatan yang tertuang dalam tulisan di setiap judul dalam buku ini diambil berdasarkan peristiwa dan fenomena yang terjadi saat itu. Bila Kartini menulis surat kepada teman Belandanya untuk menceritakan keadaan dan kondisinya saat itu, aku menulis opini untuk menggambarkan pemikiranku. Sebab dengan menulislah aku bisa dikenang, seperti dikenangnya Ibu Kartini. Itu mungkin juga menjadi salah satu alasan dari pemilihan kumpulan opini ini, pemilihan judul. Nah, Yeli Sustarina adalah, saya bahasakan tadi, seorang penulis yang aktif dan dia juga pernah dinobatkan sebagai blogger destinasi wisata di tahun 2018 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan. Lalu di tahun 2019 dinobatkan sebagai blogger budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Dan sampai sekarang meskipun masih sudah menambah status menjadi seorang ibu, seorang Yeli juga tetap aktif menulis. Di dalam buku ini ada 27 tulisan, saya bahasakan tadi, dengan beragam topik. Dan banyak yang bisa kita temukan berada di topik kesehatan, karena seorang Yeli yang merupakan alumni keperawatan banyak membahasakan pemikirannya dalam opini-opini yang dikirimkannya ke media massa. Meskipun begitu, ada banyak juga topik-topik lainnya terkait sosial, politik, ekonomi. Saya ingin membacakan beberapa judul yang sudah dibukukan dalam buku ini. Misalnya di tahun 2000, jadi modelnya itu kayak gini ya daftar isinya. Per tahunnya udah dibagi masing-masing opini yang ingin dicantumkan dalam buku ini. Misalnya di tahun 2012 kesaksian derita Palestina, lalu selanjutnya adalah ketulusan ibu karena waktu itu peringatan Hari Ibu. Lalu di tahun 2013 antara tsunami Aceh dan Jepang, hidup sehat saat berpuasa, menjaga makanan dan pengawet berbahaya, menjaga bahasa Aceh, pesta pengukuhan Wali Nanggro versus jeritan rakyat, yang tulisan ini menuai banyak kritik, bahkan penulis sempat diteror oleh banyak pihak gitu. Lalu tolak naik BBM, haruskah demo? Ini waktu kenaikan BBM dan pada saat itu penulis masih seorang mahasiswa, diajakin demo. Sampai dia harus berpikir apakah demo adalah salah satu-satunya cara untuk menyuarakan pendapat seperti itu. Nah, ada juga di tahun 2016 misalnya budaya salam, budaya cuci tangan pakai sabun, puasa dan tidur, perempuan Aceh hebat, pencegahan vektor penyakit. Nah, buku ini tuh dibuat dengan runutan seperti ini sih. Kronologis kenapa sebuah opini ditulis oleh seorang Yeli. Lalu kemudian isi opininya yang dimuat di media cetak
dengan versi asli dan kemudian versi editor yang kemudian diedit untuk dipublikasikan. Lalu di bagian terakhir ada catatan. Nah, poin pentingnya selain tentu banyak inspirasi tentang beragam topik yang bisa kita tuliskan, apalagi bagi kita yang ingin terjun di dunia kepenulisan opini, beragam topik ini tentu memperkaya memperkaya bidang-bidang yang ingin kita tuliskan sebagai ide. Selanjutnya adalah di dalam buku ini karena ada versi dari editor ya, jadi pembaca juga akan secara langsung belajar bagaimana sebuah opini yang baik, apalagi dengan penggunaan ejaan yang memang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi kita belajar bahasa Indonesia sih di saat membaca buku Yeli ini. Lalu yang ketiga adalah pengalaman penulis memberikan banyak pelajaran, karena penulis memberikan tips dalam menulis sebuah opini agar bisa tembus ke media cetak yang ingin kita kirimkan tulisan. Tentu awalnya tidak mudah bagi penulis, bahkan ada titik di mana penulis akhirnya down untuk tidak mengirimkan, tapi karena keinginan untuk terus menyebarluaskan ide dan atau gagasan dari penulis, akhirnya penulis terus giat menulis dan giat juga mengirimkan tulisan, dan akhirnya sekarang sering sekali kita mendapati tulisan Yeli di harian Serambi Indonesia. Jadi buku ini tidak hanya sebagai inspirasi tapi juga sebagai motivasi untuk menjadi seorang penulis. Nah, sayangnya saya ya sebagai pembaca sangat menikmati membaca setiap opini dalam buku ini, menemukan sedikit rasa kurang enak aja sih di bagian sampulnya. Jadi sampulnya itu sebenarnya menarik, apalagi judulnya dan background ini sangat menggambarkan isi. Tapi saat melihat wajah Yeli, saya sebenarnya berharap Yeli memakai pakaian Aceh sehingga lebih menekankan bahwa ini adalah rekam jejak perempuan Aceh. Tapi overall buku ini sangat menarik dibaca oleh siapa saja, tidak hanya secara umum sih, anak-anak SMA pun, usia SMP, SMA yang ingin membaca, apalagi mereka yang sudah memiliki ketertarikan untuk menulis, bisa membaca buku ini. Oke, itu dulu, dan semoga mood baca saya sudah kembali lagi sehingga segmen Ami Mengulas Buku akan posting lagi di hari Jumat ini. Happy weekend everyone, keep reading, see you in my next video.